Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ridho Purwanti Marpaung dari Fakultas Hukum dengan mata kuliah Hukum Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal dapat dimengerti oleh kedua pihak, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang model-model komunikasi. Satu, model komunikasi linier yang dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weber pada tahun 1945 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linier karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran channel butuh rujukan hasilnya atau beberapa elemen kunci sumber, pesan dan penerimanya. Dan di sini yang kedua saya menjelaskan tentang model interaksional yang dikemukakan oleh Wilbur Sharpe pada tahun 1994 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim dan kepada penerima. Dan dari penerima kepada pengirim, proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Dan ketiga, model transaksional. Model transaksional ini dikembangkan oleh Berlut pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Seperti butuh rujukan, bersifat transaksional adalah proses korporatif, pengiriman dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Dan setiap komunikasi harus mempunyai etika, yaitu pedoman atau aturan moral untuk situasi-situasi di mana media memiliki efek negatif dan hukum tidak bisa menjaga tingkah laku atau kode etik kebanyakan diciptakan oleh organisasi yang profesional. Etika adalah peraturan moral yang menuntun tingkah laku seseorang. Para pendidik yang memainkan peran yang penting dalam penerapan etika. Etika merupakan komponen yang penting dalam pendidikan jurnalisme. Di dalam jurnalisme terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi, yaitu akurasi, keadilan, kerahasiaan, privasi. Saat ini informasi yang disajikan oleh media telah berubah menjadi komoditi atau mimetisme. Berkat media, budaya baru telah terbentuk dan masyarakat telah berubah karenanya. Mengatasi keseimbangan antara tugas membimbing masyarakat melalui program-program yang disuguhkan kepada masyarakat dan pemenuhan tugas sebagai alat produksi ekonomi baginya. Dan di sini fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selain itu, media juga berfungsi sebagai ruang publik untuk ruang antara publik. Namun prinsip berita buruk merupakan berita baik mendorong media untuk membuat pemberitaan terkait skandal maupun keburukan pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi priori terhadap pers. Pemerintah tidak bisa melihat sisi positif dari kebebasan pers. Padahal pemberitaan yang dilakukan pers dapat memberikan fungsi audit yang gratis untuk kinerja pemerintah. Pers berperan dalam mengangkat aspirasi publik, kelompok-kelompok pinggiran maupun kaum lemah. Kekerasan media yaitu seperti contohnya ada kasus telah terjadi banyak kasus yang menyeret nama media sebagai pelaku tindak kekerasan. Berbagai golongan masyarakat nilai-nilai itu dapat mempengaruhi tanpa sadar masyarakat yang menontonnya. Maka etika komunikasi mau tak mau juga harus merumuskan, mendefinisikan dan menentukan batas kekerasan berdasarkan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 20 April 1999. Colorado, Amerika Serikat bergaya koboi. Kedua remaja ini menembakkan peluru dari senapan mesinnya di kantin, di ruangan kelas, lorong koridor, dan teras depan sekolah.
12 siswa dan seorang guru tewas terbunuh, lebih dari 20 orang luka-luka. Kedua pelaku pun bunuh diri dengan menembak diri usai serangan membabi buta. Pembantaian alay koboi itu terjadi kembali berkali-kali di negeri Paman Sam itu pada tahun terakhir ini, dan jumlah korban semakin lebih banyak. Dalam hal ini, maka etika komunikasi diciptakan agar dapat mendukung pihak yang rentan menjadi korban kekerasan media tanpa terjebak bersikap represif. Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Karenanya media tak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, melainkan juga forum penyelesaian masalah. Setiap masalah yang menjadi urusan publik dan berhubungan dengan publik disodorkan oleh media untuk kemudian dibahas bersama dan dicairkan jalan keluarnya. Media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Syarat ini menuntun media untuk memahami karakteristik dan juga kondisi sebagai kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotisme. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat dengan isi berita yang disajikan. Sekianlah hasil dari presentasi saya atau UTS saya. Semoga apa yang saya kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.